Hai semua, melanjutkan cerita Stellar Transformation. Jangan lupa subscribe. Di dalam aula Atrial Istana Yinyu saat ini cukup banyak pakar Hyumo berkumpul di aula Atrial ini. Dua terlema di sini adalah kesusahan ketiga setan lepas Woken dan kesusahan keempat setan lepas Damayanji. Mereka berdua duduk dengan hormat di posisi terbawah di aula utama. Dapat dikatakan bahwa Damayanji dan Woken biasanya menjelajahi benua Tenglong sesuka hati. Mereka telah mampu melakukannya karena sebagian besar iblis yang lepas dan yang abadi dari kesusahan keempat telah pergi ke laut astral Swatik. Bahkan mereka yang tinggal semuanya telah berlatih dengan tenang di tempat rahasia sekolah masing-masing. Di aula Atrial Istana Yinyu hari ini, selain Woken dan Damayanji, ada beberapa iblis besar yang lepas. Yang terlemah di antara mereka sudah menjadi setan longgar kesusahan ke-8 dan yang terkuat bahkan adalah iblis bebas kesusahan ke-11. Damelian Yu nomor 1 ahli dari New Palace dibungkus dengan kain muslin hitam lembut. Tubuhnya yang cantik dan menawan sebagian tersembunyi dan sebagian terlihat di bawah kain muslin hitam. Tetapi para ahli dari berbagai sekolah Hyumo di posisi bawah semua mengabaikan ini. Semuanya, Kaisar Iblis Dunia Iblis secara pribadi sudah memberi perintah bahwa kita harus melakukan yang terbaik untuk melindungi diagram penghancur surga yang saat ini kita miliki dan bertarung untuk diagram lainnya. Kemungkinan besar sekolah Anda telah menerima pesanan ini, kata Damelian Yu acuh tak acuh. Istana Yinyu dan sekolah Yanmo bisa disebut sebagai dua kekuatan Hyumo yang dominan. Woken juga memberitahu Kaisar Iblis dari Kaisar Abadi ini yang tetapi dia sedikit lebih lambat dari Istana Yinyu. Selain itu, Istana Yinyu telah memperoleh diagram penghancur surga. Jadi Kaisar Iblis menjadi sangat memikirkan Istana Yinyu, yang karena itu tiba-tiba statusnya meningkat dan melampaui sekolah Yanmo dengan satu pukulan mutlak. Total ada 3 diagram sundering surga. Satu ada di sini bersama kita. Salah satunya adalah di Klan Naga dan satu adalah tangan Kinyu dari Stellar Tower. Klan Naga memiliki ahli yang sangat banyak. Pemimpin klan naga legendaris itu bahkan disebut nomor 1. Mungkin hanya master legendaris nomor 1 pulau di Chaotich Astral Ocean bisa menyaingi dia. Meskipun mereka berdua adalah iblis bebas kesusahan, ke-12 kekuatan nyata mereka harus sebanding dengan kekuatan abadi emas. Jadi, pada dasarnya kita bisa melupakan diagram penghancur langit dari Klan Naga. Seorang perwakilan dari sekolah Yanmo berkata, para ahli Hyumo dari sekolah lain juga mengangguk setuju. Klan Naga benar-benar terlalu kuat. Tidak hanya semua tetua yang sangat kuat. Pemimpinnya bahkan naga emas bercakar 5 kesusahan ke-12 yang kekuatannya dapat dianggap tak tertandingi. Master legendaris nomor 1 pulau di Chaotich Astral Ocean juga dikenal sebagai makhluk yang tak terkalahkan. Mungkin hanya 2 orang aneh ini yang bisa bertaruh satu sama lain. Heaven Sundering Diagram yang akan kita perjuangkan hanya bisa menjadi milik Kinyu dari Stellar Tower. Tapi dia juga didukung oleh ahli yang sangat tangguh. 4 makhluk abadi besar dari kuil Kingsu yang kembali dengan ekor di antara kaki mereka seperti itu pasti ada hubungannya dengan ahli ini. Memang cukup sulit untuk memperjuangkan diagram di tangan Kinyu dari Stellar Tower. Perwakilan dari sekolah Yanmo berkata dengan acuh tak acuh. Woken beritahu semua orang tentang apa yang terjadi di luar rumah abadi 9 pedang pada saat itu. Pakar dari sekolah Yanmo berkata kepada Woken, seorang murid di bawahnya di sekolah tersebut. Woken segera membungkuk kepada para ahli di sekitarnya lalu berkata dengan suara yang keras dan jelas. Senior, hari itu saya beraksi dan menyerang orang-orang bodoh itu. Siapa yang mengira aku akan gagal melukai gadis muda tahap Jindan? Gadis muda ini berasal dari menara Stellar dan aku gagal karena dia memiliki harta sihir pelindung di tubuhnya. Mustahil. Pria berwajah merah adalah yang pertama berteriak dengan marah. Aku juga tidak bisa mempercayai mataku. Tapi itu fakta, Damayanji juga ada di lokasi saat itu. Woken menatap Damayanji. Serangan iblis lepas kesusahan ketiga tidak bisa menghancurkan harta sihir pelindung dari seorang praktisi tingkat Jindan. Saya juga tidak akan mempercayai ini sebelum hari itu, tetapi saya memang melihat ini hari itu. Selain itu di 9 pedang Immortal Mansion, gadis muda itu bahkan mengeluarkan talisman petir pemakan es.
Apa yang dikatakan Damayan Ji mengejutkan pikiran para iblis lepas lagi. Jimat petir yang melahap es. Bahkan Damelian Yu kaget. Setan-setan lepas itu tidak mempercayai kata-kata Woken sampai batas tertentu, curiga bahwa sekolah Yanmo mencoba meruntuhkan platform istana Yinu. Tapi karena bahkan Damayan Ji berkata demikian, mereka mulai mempercayainya di dalam hati mereka. Sekarang telah diketahui bahwa ada juga jimat petir yang melahap es. Jimat itu sendiri tidak menakutkan sama sekali. Hal yang menakutkan adalah kemampuan untuk membuatnya. Jimat petir yang melahap es ini sangat sulit dibuat. Karena jimat petir yang melahap es dapat membunuh atau sangat melukai setan longgar kesusahan keempat. Jika dia membuat beberapa ratus jimat semacam ini dalam satu pukulan dan menjatuhkan mereka semua, bahkan kesusahan ke-8 atau ke-9 yang lepas dari kesengsaraan abadi atau setan lepas, akan mati dari luka serius yang disebabkan oleh mereka. Damelian Yu, tetua sekolah Yanmoku yang terhebat, masih berada di laut astral Chaotic dan belum kembali. Sebaiknya kita tidak khawatir tentang masalah merebut harta karun ini untuk saat ini. Mari kita tunggu sampai sesepuh kita kembali. Tidak akan terlambat untuk membahas masalah ini. Perwakilan dari sekolah Yanmo berkata sambil tersenyum. Damelian Yu berkata dengan cemberut, "Oh, kita harus menunggu iblis api yang ceroboh itu." Iblis api tidak lain adalah julukan dari penatua sekolah Yanmo yang sangat kuat dan juga iblis bebas kesusahan ke-11. Dia sering menentang Damelian Yu. Mereka berdua telah saling bertentangan selama lebih dari 10.000 tahun, baik dalam hal tindakan pribadi atau keuntungan sekolah mereka. Sebaiknya kita tidak menunggu. Sama sekali tidak sulit untuk merebut diagram penghancur langit itu. Teman baikku, Wu Hei akan kembali dari Chaotic Astral Ocean dalam beberapa waktu. Jika dia dan saya bergabung, kami tidak akan takut pada kesengsaraan ke-12 yang akan terjadi selamanya. Damelian Yu berkata dengan dingin. Wuheh, iblis lepas lainnya yang hadir berseru. Sebagian besar ahli sumo ini berada pada tahap kesusahan ke-8 atau ke-9 sehingga mereka telah mendengar tentang Wuhei, titan sumo yang legendaris. Teknik yang dilakukan Wuhei ini sangat aneh. Bahkan sekarang tidak ada yang tahu jenis teknik apa yang dia praktikkan, tetapi kemampuan bertarungnya tidak diragukan lagi sangat kuat. Selain itu, dia bahkan adalah iblis bebas kesusahan ke-11. Wajah perwakilan sekolah Yanmo berubah warna. Tapi dia berkata sambil tersenyum lagi, "Oh, jadi itu senior Wuheh. Tapi ahli dari Stellar Tower itu mungkin tidak takut bahkan pada kesengsaraan ke-12 biasa, kehilangan keabadian dan setan yang lepas. Masih lebih baik menunggu beberapa waktu lagi selain itu." Tetua kita yang hebat berkata bahwa kali ini senior Wukongsu, Raja Iblis, juga berniat menjadi salah satu bawahan yang bekerja untuk Kaisar Iblis dunia iblis. Perwakilan sekolah Yanmo berkata sambil tersenyum. Raja Iblis Wukongsu. Damelian Yu tiba-tiba berdiri. Pakar dunia iblis diklasifikasikan menjadi 3 tahap, yang terdiri dari iblis standar, Raja Iblis, dan Kaisar Iblis yang masing-masing dibagi menjadi 9 level. Tahapan ini sesuai dengan tahapan keabadian standar, keabadian emas, dan keabadian mistik dari para ahli dunia abadi. Wukongsu adalah iblis bebas kesusahan ke-12, tapi dia sudah disebut Raja Iblis. Ini karena kekuatannya lebih tinggi dari ahli kesusahan umum ke-12. Mungkin hanya pemimpin klan naga dan penguasa nomor 1 pulau di Chaotic Astral Ocean bisa mengalahkannya. Membersihkan langit dengan awan gelap, memerciki udara dengan darah, aku tidak menyangka senior Wukongsu akan kembali. Sepertinya diagram penghancur surga dari Stellar Tower sudah tidak menjadi masalah lagi, kata Damelian Yu sambil tersenyum. Apa yang paling penting dari teknik praktik Wukongsu adalah membunuh orang. Dia harus membunuh orang tanpa henti dan pada saat yang sama menyerap darah musuh. Semakin banyak orang dan darah yang dia bunuh dan serap, semakin kuat dia jadinya. Berjalan di jalan berdarah, Wukongsu telah mencapai puncak sumo di dunia fana. Di depannya tidak ada yang berani sombong. Dia bukan anggota istana Yinyiwa atau sekolah Yanmo. Seperti Wu Hei, dia menggunakan metode latihan aneh yang berbeda dari sumois biasa. Tapi dia dan Wu Hei diakui sebagai yang kuat oleh semua ahli sumo lainnya. Selain itu, Wukongsu bahkan lebih tangguh dan menakutkan daripada Wu Hei. Di luar Gunung Kingsu,
Seorang pria parubaya berjubah merah dan seorang wanita halus berpakaian hijau sedang menaiki awan yang indah bersama-sama, terbang sangat cepat di tingkat 9 langit. Kecepatan mereka sangat tinggi sehingga tidak ada orang di kuil Kingsu yang memperhatikan mereka. Mereka langsung menuju istana surgawi. Saat ini, 4 makhluk abadi, termasuk Sanku dan Sanian sudah menunggu dengan hormat di luar formasi abadi istana surgawi. Ketika pria parubaya berjubah merah dan wanita berbaju hijau mendarat, mereka langsung berkata dengan hormat, "Sungguh suatu kehormatan bertemu denganmu, Paman Tuan Mingsan, Pendeta Lanbing." Pria parubaya berjubah merah melambaikan lengan bajunya dan berkata sambil tersenyum, "Kalian semua berdiri. Aku butuh banyak usaha untuk mengundang Pendeta Lanbing untuk membantu. Anda harus memperlakukan dia seperti senior Anda di sekolah, mengerti?" "Kami mengerti," kata 4 ahli generasi San dengan patuh. Sisik Sumois memiliki diagram surga Sundering seperti halnya klan naga, tetapi Sisik Syuxianis tidak memiliki diagram. Oleh karena itu, para ahli Syuxian di Chaotich Astral Ocean sekarang semuanya kembali ke sekolah mereka. Semua ahli Syuxian legendaris yang telah menjauh dari sekolah mereka selama beberapa ribu tahun sekarang kembali ke benua Tenglong dari Chaotich Astral Ocean. Pendeta Lanbing adalah Mingsan abadi yang diundang secara pribadi. Dia sekuat Mingsan. Keduanya adalah kesusahan keabadian yang ke-11. Di dalam istana surgawi, Sanku, kakak senior saya, sudah mengirimi saya pesan. Sekarang para Sumois itu hanya memiliki Lian Yu, tetapi hanya ada beberapa hari tersisa sampai kakak senior saya kembali. Ketika waktunya tiba, kita harus merebut diagram Sundering surga seperti kilat. Selama periode waktu ini, Anda harus memperjelas semua kecerdasan tentang Sumois. Mingsan berkata dengan sungguh-sungguh. Satu ahli dari kuil Kingsu adalah Pendeta Ming Liang. Ketika kesusahan abadi ke-12 ini telah kembali, kuil Kingsu akan segera meluncurkan serangan pertamanya. Daripada menyerang menara stelar yang abadi dan tak terduga, lebih baik dia mengambil inisiatif dan menyerang Alex Yumo. Tolong jangan khawatir, Paman Tuan. Berdasarkan informasi Gansu, kami dapat menyimpulkan bahwa Yanji dari Istana Yiwo telah memperoleh lukisan cuci tinta. Kami juga menduga bahwa banyak kali akan berkumpul di Istana Yinyu dan ini telah diverifikasi oleh intelijen kami. Para iblis yang belum muncul setidaknya selama beberapa ribu tahun, semuanya telah bergegas ke Istana Yinyu. Sanku berkata dengan hormat. Mingsan mengangguk dengan senyum puas. Semuanya akan tercapai saat Pendeta Ming Liang kembali. Satu-satunya iblis bebas kesusahan ke-11 yang dimiliki musuh untuk saat ini adalah Damelian Yu. Mereka akan memanfaatkan fakta bahwa musuh masih lemah karena para ahli lainnya tidak dapat kembali dari Chaotich Astral Ocean pada waktunya untuk merebut diagram terlebih dahulu. Chaotich Astral Ocean lebih dari 10 miliar li luasnya. Para ahli Sumo itu berada di wilayah samudra yang berbeda sehingga mereka membutuhkan waktu yang berbeda untuk kembali. Tapi Pendeta Ming Liang kesusahan. Ke-12 yang hilang, abadi dan pemimpin spiritual Syuxianis yang bergegas kembali sudah lama memutuskan bahwa dia akan memanfaatkan perbedaan waktu untuk merebut lukisan pencucian tinta dari para ahli Sumo dengan satu pukulan. Di laut astral Chaotich, Kinyu sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kekuatan laut astral Chaotich. Dia juga tidak tahu bahwa beberapa ahli dari sekolah Sumo dan Syuxian super besar yang berbeda semuanya bergegas kembali ke benua Tenglong dari lautan ini. Chaotich Astral Ocean dibagi menjadi 2 kelompok kekuatan utama. Salah satunya terdiri dari para senior Shusen yang berasal dari berbagai sekolah besar di benua Tenglong. Kelompok lainnya adalah kantong campuran dari semua jenis Shusenis. Banyak dari mereka adalah iblis lepas binatang terbang yang secara alami hidup di lautan ini. Ada juga iblis lepas binatang bersisik yang bukan anggota klan naga dan beberapa iblis liar binatang, buas yang datang dari alam bebas. Di saat yang sama ada iblis bebas yang independen dan yang abadi juga. Wukongsu, Wu Hei, dan Pendeta Lanbing semuanya independen. Mereka tidak diwajibkan bekerja untuk sekolah Sumo atau Syuxian manapun. Kali ini mereka melakukannya sebagian besar untuk keuntungan mereka sendiri. Mungkin mereka berharap bisa ditempatkan pada posisi penting setelah naik ke dunia abadi atau dunia iblis. Ada aturan yang sangat keras di Chaotich Astral Ocean, yaitu tidak ada kekuatan faksi dari benua Tenglong yang diizinkan untuk muncul di Chaotich Astral Ocean. Misalnya, meskipun Pendeta Ming Liang dan Pendeta Ming Han sangat kuat,
Mereka tidak boleh membayangkan bahwa mereka dapat membangun kekuatan di laut astral Chaotich. Aturan ini telah diturunkan selama bertahun-tahun dan juga dinyatakan oleh 3 pulau utama. Master dari 3 pulau utama Chaotich Astral Ocean adalah iblis bebas non-pranaga, setan lepas independen, atau makhluk apa dilepas independen. Singkatnya, para penguasa Chaotich Astral Ocean jelas bukan ahli senior dari sekolah-sekolah di benua Tenglong. Sementara arus bawah melonjak di benua Tenglong dan sementara kesusahan ke-10, kesusahan ke-11, dan bahkan ahli kesusahan ke-12 bergegas kembali dari laut astral Chaotich. Kinyu masih diam, dia melakukan perjalanan latihannya. Sebuah siluet menyembur keluar dari dasar lautan di tengah ombak yang tak terhitung jumlahnya lalu menembus ombak dengan nyaman. Meskipun air laut memercik ke tubuhnya dan angin laut bertiup ke arahnya, Kinyu bergerak ke depan seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Matanya menyapu sesuka hati. Setelah menyerap nidan dari Froblas tingkat Dacheng terakhir kali, dia telah mencapai puncak dari tahap awal Duji. Setelah semua energi inti surya menjadi cukup murni, dia akan melangkah ke tahap Duji tengah. Saat ini dia tidak terburu-buru untuk membunuh Froblas karena dia berniat menangkap beberapa. Mengapa dia ingin menangkap Froblas? Sekarang aku mendapat 4 kalung binatang suci. Jika saya akan menangkap Froblas, tentu saja saya harus melakukan yang terbaik untuk menangkap beberapa yang kuat. Ada senyum tipis di wajah Kinyu, tapi matanya masih melihat sekeliling dengan hati-hati. Saat ini, jiwanya masih di puncak tahap akhir Duji, jadi jika ada Froblas tahap Dacheng, ia tidak akan bisa mengamatinya dengan akal suci dan tidak akan punya pilihan selain mengandalkan matanya. Menginjak melalui ombak mencari dengan cermat, Kinyu memiliki keberuntungan yang sangat baik. Setelah menghabiskan setengah hari, dia akhirnya menemukan target. Hanya target ini yang melebihi harapannya, itu sangat bagus sehingga dia bersemangat tentang itu. Daerah perairan ini berwarna hitam kebiruan, tidak ada Froblas dalam jarak beberapa puluh li darinya. Setelah menemukan daerah ini, Kinyu mengamatinya dengan cermat. Karena tidak ada Froblas di sekitar tempat ini, kemungkinan besar ada Froblas yang sangat tangguh di sini. Memang dia melihat siluet hitam menginjak air di kejauhan di dalam area air hitam kebiruan ini. Ketika dia dapat melihat lebih dekat pada siluet hitam ini, dia melihat bahwa panjangnya sekitar 4-5 meter dan tinggi 2-3 meter. Kepalanya adalah kepala naga dan tubuhnya ditutupi oleh baju besi bersisik hitam. Naga hanya memiliki 4 kuku. Tinta binatang Dewa Kilin. Mata Kinyu cerah. Melihat tinta kilin, dia langsung membuat keputusan dalam pikirannya bahwa dia akan menangkapnya dan menjadikannya binatang suci pertamanya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.